Tahun 1522. Kekaisaran Utsmani baru saja menaklukkan Beograd, dan gerbang Eropa terbuka lebar. Namun, di selatan, di tengah birunya Laut Aegea, berdiri satu pulau batu, yang selama berabad-abad menjadi duri dalam daging Islam. Pulau Rhodes. Benteng terakhir Ksatria Ordo Saint John, penjaga salib, yang menjadikan pulau itu markas, untuk menyerang kapal-kapal muslim di Laut Tengah. Bagi Sultan Muda Sulaiman Al-Kanuni, Rhodes bukan sekadar pulau, itu simbol lama dari penghinaan terhadap Islam, yang harus dihapus dengan kehormatan dan keadilan. Selama puluhan tahun, para ksatria salib di Rhodes menguasai jalur laut antara Mesir, Suriah, dan Anatolia. Mereka menyerang kapal dagang muslim, menawan jamaah haji, bahkan menjarah kapal pembawa zakat dari Mesir ke Istanbul. Setiap tahun, berita tentang pembantaian muslim di laut sampai ke telinga Sultan. Dan akhirnya, Sulaiman bersumpah di hadapan para penasihatnya. Tidak akan ada perdamaian di Laut Tengah, selama bendera salib masih berkibar di Rhodes. Pada musim panas tahun 1522, lebih dari 400 kapal perang berlayar dari Istanbul menuju Laut Aegea. Di dalamnya, sekitar 100.000 pasukan Utsmani, termasuk prajurit elit Janissary. Sementara itu, di Rhodes, Grandmaster Philip Villiers de l'Isle Adam, pemimpin Ksatria Ordo Saint John, hanya memiliki sekitar 7.000 prajurit. Namun, mereka memiliki keunggulan besar, benteng batu setebal 6 meter, yang telah dibangun selama 2 abad. Sulaiman tahu ini bukan perang cepat, tapi perang kesabaran dan kehormatan. Pada tanggal 26 Juni 1522, langit Rhodes bergetar oleh dentuman meriam Utsmani. Hari demi hari, Sulaiman memerintahkan serangan bergelombang. Para ksatria salib bertahan, membalas setiap serangan dari menara batu. Benteng mereka begitu kuat, bahkan bola meriam terkadang hanya memantul tanpa efek. Sulaiman tidak hanya mengandalkan kekuatan. Ia memerintahkan penggalian bawah tanah, menempatkan ranjau bubuk mesiu di bawah dinding benteng, taktik baru yang belum pernah digunakan di Laut Tengah. Setiap ledakan mengguncang pulau itu seperti gempa bumi. Namun, perlawanan ksatria tetap keras, bahkan setelah ribuan pasukan mereka gugur. Setelah 5 bulan pengepungan, kedua belah pihak mulai kehabisan tenaga. Sulaiman menyadari, perang ini sudah tidak lagi soal kemenangan militer, tapi tentang nilai kemanusiaan dan kehormatan. Ia menulis surat pribadi kepada Grandmaster Ksatria Salib, menawarkan penyerahan damai. Tinggalkan pulau ini dengan kehormatan, aku tidak akan menumpahkan darah siapapun yang menyerah dengan ikhlas. Mereka menolak beberapa kali, namun akhirnya, pada 20 Desember 1522, bendera putih dikibarkan di atas benteng Rhodes. Ksatria Ordo Saint John keluar dari kota dengan pakaian perang dan senjata pribadi mereka. Sulaiman memerintahkan agar tidak satu pun dari mereka disakiti. Ia bahkan memberikan kapal untuk membawa mereka menuju Sisilia dengan aman. Dalam pidatonya kepada pasukannya, Sulaiman berkata, "Kemenangan sejati bukan ketika musuh tersungkur, tapi ketika engkau mampu menahan tanganmu saat engkau bisa membalas." Dengan itu, Pulau Rhodes kembali ke tangan Islam, setelah 212 tahun berada di bawah kekuasaan salib. Penaklukan Rhodes menjadi simbol keagungan moral Sulaiman Al-Kanuni, seorang pemimpin yang menang bukan karena kekerasan, tetapi karena keadilan dan kebijaksanaan. Dari lautan Aegea hingga benteng Eropa, namanya bergema, Sulaiman the Magnificent, sang sultan yang menundukkan ksatria salib bukan dengan dendam, tetapi dengan kehormatan.